Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah kemarin ya dengan momen tahun baru ya kita sampaikan pembahasan yang ya berkenaan dengan tahun baru. Yang kemarin kita sudah sampaikan ya bagaimana kita optimis ya menghadapi ya tahun baru ya, jangan pesimis ya. Dengan modal takwa, dengan bekal takwa ya seharusnya kita selalu optimis, tidak ada lagi yang dikhawatirkan ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan-jaminan kepada orang yang bertakwa. Kemudian malam hari ini saya ingin melanjutkan ya pembahasan ya tentang yang kaitannya dengan sholat makmum masbuk ya, makmum masbuk, yaitu tentang menyempurnakan rokaat ya, menyempurnakan rokaat ya. Ini sebuah masalah tentu ya. Bapak Ibu nih jamaah rahimakumullah ya, kita baca pelan-pelan ya. Bagian ini adalah tentang bagaimana seorang masbuk yang tertinggal rokaat menyempurnakan yang kurang itu ya, makmum masbuk yang tertinggal rokaat ya, bagaimana dia menyempurnakan yang kurang ya, karena pesan Rasulullah kan ya, ketika qomat berdiri ya, kalian menuju tempat sholat, maka apa yang kalian dapati dari imam ya sholatlah ya, sholatlah. Apa yang tertinggal ya maka sempurnakanlah ya. Ukuran tertinggal ya, kemarin kita sudah sampaikan, ukuran tertinggal rokaat adalah ketika tidak membersamai rukuknya imam walaupun hanya sesaat ya. Artinya ya bagi makmum masbuk ya, orang yang tertinggal rokaat ya, itu ada kewajiban menyempurnakan yang kurang ya. Apakah boleh langsung berdiri pada saat imam salam, atau harus menunggu selesai salam, atau malah harus menunggu salam kedua ya? Lalu bagaimana jika kondisinya justru sama sekali tidak sempat ikut duduk tasyahud akhir imam ya, bagaimana ya seorang makmum masbuk ya yang tidak sempat ikut duduk tasyahud akhir imam, baru saja Allahu Akbar ya, hendak menyusul imam, ternyata imam sudah salam. Nah, begitu juga terkait dengan proses melengkapi rokaat yang kurang, yang tak jarang didatangi oleh orang lain yang ingin bermakmum. Nah, ini masalah berikutnya ya, lagi melengkapi rokaat yang kurang ya, ternyata ya ada orang lain yang ingin bermakmum. Artinya dia makmum ya, karena di belakangnya itu ada orang yang kepengen jadi makmum, maka statusnya naik jadi imam ya.
Sekali lagi ini permasalahan-permasalahan yang perlu kita ketahui malam hari ini ya. Poin yang pertama yaitu waktu berdiri untuk melengkapi. Waktu berdiri untuk melengkapi. Banyak di antara makmum masbuk yang terlalu terburu-buru saat hendak menyempurnakan rokaatnya yang kurang. Imam belum benar-benar selesai dari salamnya yang pertama, dia sudah langsung saja berdiri tanpa peduli, ya, wis gagianan, ya, gagianan menyat, ya. Lalu bagaimana status sholat masbuk yang demikian? Ya, ini pembahasannya. Yang poin yang pertama, berdiri sebelum waktunya. Berdiri sebelum waktunya. Imam An-Nawawi mengatakan seperti ini, walau qoma ba'da syuru'ihi fis salami qabla ayyafrugha min qawlihi alaikum fahuwa kama law qoma qabla syuru'ihi. Jika masbuk ini berdiri setelah imam mulai salam tapi belum selesai sampai ucapan alaikum, ya, berarti baru assalamu atau nembe as, ya, nembe as wis menyat, ya, belum sampai alaikum, ya, karena salam minimal ya assalamu alaikum lah, nembe astok wis menyat atau nembe assalamu apa, nembe assalamu wis menyat urung alaikum. Dikatakan di sini ya fahuwa kama law qoma qabla syuru'ihi, maka hukumnya seperti ketika dia berdiri saat imam sama sekali belum memulai salam, ya, seperti berdiri, ya, maka hukumnya seperti ketika dia berdiri saat imam sama sekali belum memulai salam, ya. Padahal berdiri untuk melengkapi rokaat yang tertinggal sebelum imam salam itu membatalkan sholat makmum masbuk itu sendiri, ya. Nih, perhatikan ya, ini ada ucapan Imam Nawawi, beliau mengatakan fa in qoma qabla syuru'il imam fi taslimataini batolat sholatuhu. Jika makmum masbuk ini berdiri saat imam sama sekali belum memulai kedua salamnya, ya, batolat, maka batal sholatuhu, sholat makmum masbuk tersebut, ya. Nih, makanya jangan kita sepelekan. Oleh karena itulah makmum masbuk perlu mengetahui kapan sebaiknya dia berdiri untuk melengkapi rokaat yang kurang itu. Ada dua waktu yang boleh dipilih oleh makmum masbuk untuk berdiri melengkapi, ya. Dua waktu. Sunnahnya adalah setelah imam selesai dari salam kedua, setelah imam assalamualaikum nembe menyat, itu sunnahnya. Tapi jika dia melakukannya setelah selesainya salam pertama, maka hal itu dibolehkan. Tapi ya salam pertama itu ya minimal assalamu alaikum tuh. Kemudian ya berikutnya
setelah salam kedua imam. Ya, setelah salam kedua imam. Ittafaqo ashabuna ala annahu yustahabbu lil masbuki alla yakuma liyatiya bima baqiya alaihi illa ba'da faragil imami minat taslimataini. Para ulama Syafi'iyah menyepakati bahwa disunnahkan bagi masbuk untuk tidak berdiri menyempurnakan rokaatnya yang kurang kecuali setelah selesainya imam dari dua salamnya. Ini tadi kan dikatakan ya, setelah salam kedua itu sunnahnya berdiri seorang makmum masbuk menyelesaikan menyempurnakan rokaat nunggu salam kedua imam ya. Bahkan jauh sebelum para ulama Syafi'iyah mengatakan demikian, Imam Asy-Syafi'i ya sebagai pendiri mazhab Syafi'i sudah mendahulunya ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Buwaiti ya. Imam Syafi'i mengatakan man sabaqo wa man sabaqahul imamu bi syai'in minas sholati. Seorang makmum masbuk ya beberapa rakaat dalam sholatnya fala yaqumu liqada'i ma alaihi illa ba'da faragil imami minat taslimataini. Hendaknya tidak berdiri untuk menyempurnakan apa yang kurang itu kecuali setelah selesainya imam dari dua salam ya. Hanya saja yang perlu diperhatikan juga oleh makmum masbuk adalah jangan sampai karena menunggu imam salam makmum tersebut malah menikmati duduk lebih lama padahal imam sudah ya sejak tadi selesai dengan dua salamnya ya, karena nunggu akhirnya mungkin ngantuk apa-apa ya suwe ya. Kalau sampai terjadi seperti ini maka bisa membatalkan sholat makmum itu sendiri ya. Jadi dijadikan imam itu untuk diikuti ya. Nah imam ini sudah melakukan sesuatu kok dia santai ya. Nah mohon maaf ya, ini ada sebagian jamaah sing seneng sujute suwe. Mungkin nek sujud dewekan, sholat dewekan mungkin orang masalah ya. Tapi ketika dia sholat jadi makmum ya kudu ngetutna imam ya. Bener ada itu ya. Saya sempat jamaah di beberapa tempat gitu. Ada orang yang seneng sujud suwe ya, terutama sujud sing terakhir. Mulanya agar imam wis menyat, wis tekan baca at-tahiyatul lillah, wis tekan wassalatu wassalamu ya wis tekan sholawat ya nembe apa menyat ya. Nah ini hal-hal yang sebenarnya apa ya tidak dibolehkan, berarti dia menyelisih imam ya. Itu ada beberapa kasus seperti itu. Tambah maning kasus kalau dia jadi imam, nek jadi imam ya sujud karena dia itu seneng sujud terakhir, sujud di rokaat, pokoknya sujud potolan ya. Nek arep salam sujudnya suwe ya. Dia sujudnya suwe makmume wis ya kita ini mbok ngantuk apa mbok turu apa ya tuh ya.
Mungkin kalau dia mau seperti itu nek lagi sholat sunnah apa sholat dewekan ya, nek lagi sholat bareng-bareng ya ngumumi ya, pamani kan ya jamaah pernah ya itu. Kemudian ya tadi kan dikatakan setelah sujud setelah salam kedua sunnah, kemudian setelah salam pertama barangkali ada makmum masbuk yang ingin segera selesai dari sholatnya ya, dan ingin segera melunasi hutang-hutang rokaatnya. Kayane hutang rokaatnya beban kepengine cepet ya, cepet rampung ya, atau barangkali mungkin dia kepengin cepat menyelesaikan sholatnya, mungkin wis ana sing derasa wetenge ya, sholat karo nyambi nahan sesuatu ya, mulane ya kepengin wis sholatnya keri tapi karo nahan apa ya, nahan sesuatu ya, maka boleh saja dia melakukan segera. Yang penting dan harus diperhatikan adalah jangan sampai terburu-buru sebelum imam sama sekali melakukan salam ya, itu ya tetap nunggu. Kalau tidak mau menunggu sampai selesainya salam kedua, boleh saja dia berdiri setelah selesainya salam pertama imam tanpa harus menunggu salam yang kedua. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang menjadi rukun sholat ya, kita pernah membahas tentang rukun sholat ya, yang masuk ke dalam rukun sholat. Rukun kan artinya sesuatu yang harus ada pada ibadah tertentu. Kalau dia tidak ada, maka menjadikan ibadahnya tidak sah. Itu rukun. Makanya rukun Islam 5 ya kudu 5, rukun iman 6 ya 6. Nek kurang siji berarti ora sah. Islamnya ora sah ya, misalnya meyakini rukun Islam mung ana 4, berarti Islamnya ora sah. Dia meyakini rukun iman ana 5 padahal kudune 6, maka imannya ora sah. Begitu juga hal yang kaitannya dengan ibadah. Lah salam ya, yang menjadi rukun sholat adalah salam pertama ya, salam pertama. Salam kedua sunnah ya, maka disinilah pentingnya ya Bapak Ibu ya, untuk mengetahui ya dalam ibadah-ibadah itu hal-hal yang rukun, hal-hal yang sunnah itu ya, termasuk nanti ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, kita juga harus mengetahui rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa. Jangan sampai kita menganggap yang sunnah itu menjadi rukun, yang rukun menjadi sunnah ya. Makanya kenapa kita harus selalu mengulang-ulang masalah ini ya, masalah ini. Dan ya fenomena atau gambaran yang ada di sekitar kita ya, itu seperti itu ya, termasuk dalam hal makmum masbuk ya, masih ada jamaah-jamaah yang tidak memperhatikan cara-cara menjadi makmum masbuk ya. Justru ketika ngaji orang melu sing marakna ya, itu ya, sing melu anu sing pinter-pinter gitu. Apa sih orang tahu carry ya. Sekali lagi yang menjadi rukun hanyalah salam pertama saja. Salam kedua sunnah itu.
fa in qama ba'da faraghihi min qaulihi salamu alaikum fil ula jaza. Nih, jika makmum masbuk berdiri setelah imam selesai dari ucapan assalamualaikum fil ula yang pertama, jaza, jaiz, boleh itu dibolehkan, ya. Wis kepengin ke belakang, apa wis kepengin rampung, apalagi tenteni sapa, itu boleh. Itu pentingnya kita mengetahui hukum, ya. Li'annahu kharaja minas shalah, karena imam telah keluar dari sholat, ya. Artinya dengan salamnya imam pertama itu, ya, itu apa? Menandakan bahwa sholat itu sudah selesai, ya. Itu secara kalau kita lihat rukun, ya, rukun, ya. Cuma nanti disunnahkan, ya, kesunahan salam kedua, ya, tuh. Ya, sebagaimana wudhu, ya, rukun wudhu kan 4 anggota, ya, muka, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, sebagian, ya, kepala, kemudian kaki, ya kan, kaki sampai mata kaki itu rukun. Ketika kita wudhu cuma 4 anggota itu, ya, yang kita basuh atau kita usap, wudhunya sah, ya. Adapun yang 3 kali itu sunnah, ya, berkumur-kumur, ya, kemudian telinga dan lain-lain itu sunnah, ya. Tapi saya yakin sekalipun kita sudah mengetahui ini rukun, ini sunnah, ya, tentu bagi kita tidak akan menyepelekan sunnah, ya. Lah sunnah iki lah nyong tarep sing rukune tok, ya enggak, ya. Ilmu itu dipakai ketika dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu bisa jadi kita mengamalkan itu, ilmu itu, ya. Mungkin kondisi air yang sedikit, ya, kondisi air sedikit, lah nyong tarep sing rukun tok lah anu semending banyune, ya. Atau ketika dia mau bertayamum tapi anak banyu, walaupun banyune semending, ya. Syarat tayamum kan ketika tidak ada air, dan tidak ada airnya itu sudah dicari, wis digolet, ya. Sementara zaman sekarang ketika kita bepergian biasanya juga sangu banyu, ya. Artinya kalau hanya sekedar yang rukun itu masih cukup, ya, masih cukup. Rukun kan satu-satu, ping siji, ora telu, ya, itu. Kemudian bagaimana kalau terlanjur berdiri sebelum imam salam? Terlanjur berdiri sebelum imam salam. Nih, seorang makmum kadang tidak dalam kondisi fokus, ya, Bora? Halo, ya. Seorang makmum kadang tidak dalam kondisi fokus saat melaksanakan sholat. Siapa sih cok kayak kie? Ya, rata. Sing maune ora kemutan, nang lagi sholat malah kemutan, gitu, ya. Iya, tuh. Pada saat demikian bisa jadi kalau dia menjadi masbuk dan dalam pikirannya ingin segera menuntaskan sholatnya, maka dia segera berdiri untuk melengkapi saat ada tanda-tanda tertentu bahwa imam sudah salam, ya. Dia hanya berprasangka, ya, berprasangka wong keri kan otomatis nengguri, ya, nengguri lagi ora fokus, ya, ngertine imam wis
salam, akhirnya apa? Menyat, ya. Namun karena sedang tidak fokus, ternyata apa yang diduga sebagai tanda tadi bukanlah benar-benar sebagai tanda, dugaannya salah. Maka jika ternyata dugaannya salah itu, nah, apa yang harus ia lakukan? Ya, apa yang harus ia lakukan? Nah, di sini dikatakan walau dhonnal masbuku, jika makmum masbuk menduga annal imama sallama, bahwa imam telah mengucapkan salam, bi anna sami'a sautan, ya, karena masbuk ini mendengar suara yang diduga sautan donuhu salamahu, yang diduga suarane imam kaya suarane salam imam, faqoma litadaruki ma'alaihi, kemudian dia berdiri untuk melengkapi apa yang kurang. Ngadeg ngertine imam uwis salam, ya. Fasallamal imamu wa huwa qaimun, dalam kondisi berdiri itu ternyata imam baru salam, wis ngadeg. Nah, ternyata imam nembe assalamualaikum, nembe salam. Fahallahu ayyam dia fi sholatihi am yalzamuhu an ya'uda ilal qu'ud, maka apakah dia boleh melanjutkan untuk berdiri tetap ngadeg, atau dia harus kembali duduk baru kemudian berdirilah lagi? Apa tetap ngadeg, apa medun, ya, medun terus ngadeg maning. Nah, ini ya, paham ya, tekan ini ya. Ya, ini kan masalahnya. Nah, ternyata ini ya harus kembali duduk. Ya, ini nih ya. Nih, saya bacakan di sini. Ada dua pandangan 1 dan 2, ya. Dan yang paling paling sahih pandangan kedua, ya, dia harus kembali duduk baru kemudian berdiri lagi, ya. Nah, coba dengarkan dulu ya. Harus kembali duduk. Ternyata dalam pandangan yang paling sahih, yaitu pandangan kedua, makmum masbuk tersebut harus kembali duduk lagi meski cuma sebentar dalam rangka menghapus kesalahan dugaan itu tadi. Dan setelah itu dia baru berdiri lagi untuk melengkapi rakaatnya. Akan tetapi pandangan pertama meskipun tidak lebih sahih, ya, pandangan pertama tetap ngadeg ya, mau ya, walaupun ya tadi kan yang kuat pandangan kedua, masih ada kemungkinan untuk diadopsi sebagai landasan amal. Minimal kalaupun diamalkan maka harus diketahui konsekuensinya, yaitu meski sudah berdiri dan mungkin sudah mendapatkan beberapa ayat Al-Fatihah, tetapi jika ternyata dia tahu bahwa imam baru saja salam pada saat dia sudah dalam kondisi berdiri itu, maka dia tidak boleh melanjutkan Al-Fatihahnya, tapi harus mengulang lagi sejak awal. Tuh, tadi misalnya ngadeg, dia ngadeg, dia terpaksa ngadeg baik, otomatis ngadeg tentunya kan wis mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, wis tekan kayak mungkin, terus imam nembe salam. Hah, ini nembe salam, jarwi salam,
maka bagaimana? Dia tetap boleh berdiri, tetapi jangan dilanjutkan bacaan Al-Fatihah. Mandek terus ngulangi setelah mendengarkan imam salam, ya, dia mengulangi lagi Al-Fatihahnya, begitu, ya. Paham ya? Ya, jadi ini dua pandangan, ya, dua pandangan seperti itu, ya. Apa Arab ngadeg terus, apa medun sedela, ya. Maka agar dilihat kesohihannya, kekuatannya, ya dia duduk sebentar dulu, tapi dia boleh tetap berdiri asal, ya, ketika dia sudah membaca Al-Fatihah jangan dilanjutkan tapi mengulangi lagi setelah dia mendengarkan salam imam. Terus, ya, ini jika tetap berdiri tadi, yang harus dilakukan adalah mengulangi lagi Al-Fatihah itu setelah salamnya imam, meski dia tidak harus duduk lagi sebagaimana pandangan kedua, ya. Nih, fa'in jawaznal mudiyya wajaba i'adatul qiraah. Jika kita bolehkan makmum masbuk ini untuk tetap berdiri, wajib i'adah, maka wajib untuk mengulangi apa? Qiraah. Qiraah itu apa? Ya surat Al-Fatihah, ya mbok, ya pora. Dheweke ngadeg otomatis baca apa? Ya Al-Fatihah, ya. Ya. Kemudian ini tadi, ya, bagaimana masbuk sing mengira imam uwi salam tapi ternyata urung, ya. Kemudian masbuk ikut salam imam karena lupa, cok kayak gie. Nah, seorang makmum masbuk yang tertinggal rakaat seharusnya tidak ikut salam bersama imam karena dia masih memiliki hutang yang harus dia lunasi. Namun karena faktor tertentu apa? Faktor tertentu seseorang bisa saja lupa, kayak mau ora fokus, termasuk lupa bahwa dirinya makmum masbuk kepengine imam salam salam, ya. Angger ganu zaman cilike nyontai kaya gue. Tapi apa carane bedak imam, ya cilikane nyong parokyat, ya. Iya, mungkin ya ganu makmum nikah nang Arab yang burin, ya. Sengkeri tapi kepengine salame bareng. Salate josia ya bisa bedak, ya. Ya. Sekarang maju gede kan paham, ya. Jika ada makmum masbuk yang ternyata terlanjur ikut salam imam karena lupa dan kemudian dia langsung ingat segera pada saat itu juga, maka sholatnya tidak batal. Yang perlu dia lakukan kemudian hanyalah berdiri untuk melunasi hutang rakaat tadi dengan tambahan konsekuensi berupa sujud sahwi karena lupa ikut salam imam. Namun jika dia baru ingat setelah jeda yang lama, maka dia perlu untuk mengulangi sholatnya lagi. Angger imame salam kok dewek salam terus ana sing nyebutna, ya, kurang siji, langsung menyat, ya. Tapi misalnya apa ya sih gendai, ya takon kae sih, ya apa ya yang kurang siji, ya ndadak malah diskusi disit, ya orang kok jajal deleng CCTV, buka CCTV. Nah, ingat setelah jeda yang lama ndadak padu disit, nembe iya wis nambah siji maning lah, kenapa ora?
maka dia perlu mengulangi sholatnya lagi, ya makanya ya ini minta tolong kepada semuanya ya agar anak makmum masbuk sing kaya ki demutna aja diculna bae ngono kurang siji kudu salam ya malah nang mburi ngomong bae demutna langsung ya lah terus sing demutna anggar ki ngaji bareng-bareng kabeh ngaji kan kepenak ya kepenak demutna langsung ya menyat ya tuh ki sing disampaikan cok pada ngalami apa ora sih apa ora tahu masbuk jenengan ora tahu carry ya kemudian berikutnya jika tidak sempat duduk jika tidak sempat duduk barangkali kita pernah mengalaminya atau kalau belum pernah mungkin suatu saat berada dalam kondisi ini, yaitu ketika kita datang terlambat berjamaah ternyata imam sudah dalam kondisi tasyahud akhir karena memang dimungkinkan tidak ada lagi orang lain langkah wong liyane akhirnya apa? Ya dia memutuskan untuk bergabung takbiratul Allahu Akbar nusuli imam anggarana batire mungkin lah sholat bareng bae karo kae ya anggar kira-kira anak batire sing pada bae keri lagi langka mulane cepet-cepet takbiratul ihram ya ternyata ketika dia OTW duduk tasyahud imamnya mengucapkan salam tentu saja kan menjadi percuma kalau ikut duduk ya tapi apakah takbiratul ihram kita dan niat berjamaah kita menjadi percuma? Tentu saja tidak. Lanjut saja sholat sebagai masbuk sama persis seperti masbuk pada umumnya tetap baik wis takbiratul ihram wis niat ya wis ya bedanya adalah kalau masbuk yang sempat ikut duduk tasyahud makmum masbuk kok sempat melu duduk tasyahud walaupun sedela ya sempat duduk ya tidak disunahkan membaca doa iftitah saat berdiri tapi untuk masbuk yang tidak sempat ikut duduk tasyahud ini masih tetap disunahkan membaca doa iftitah ya mandan tergambar boh ya kemudian ya poin terakhir ya ini tentang menyempurnakan sholat rakaat bagi yang masbuk ya ini barangkali mungkin kita pernah menyampaikan tapi kita baca bareng-bareng lagi ya menjadi imam saat menyempurnakan judulnya makmum masbuk malah dia menjadi imam saat menyempurnakan ya jadi meskipun seorang makmum adalah peserta sholat berjamaah akan tetapi pada saat dia adalah makmum masbuk yang tertinggal beberapa rakaat maka saat imam salam dan dia berdiri untuk melengkapinya pada saat itu dia sedang sholat sendiri ketika dia melengkapi berarti ya lagi sholat dewekan sholat yang sudah bisa diatur dirinya sendiri arep banter arep londok karpe dewek anggar mau kan karena dia posisinya sebagai makmum ya berarti kudu ngetutna imam lah dia sudah sendiri sudah mandiri
ya. Namun dalam kondisi sholat yang sudah tidak lagi berjamaah, wis dewekan, bisa saja seorang makmum akan kembali dalam posisi berjamaah, hanya saja dalam posisi yang berbeda, yaitu berubah menjadi imam atau juga tetap menjadi makmum, hanya saja imamnya berganti, mengingat imam yang pertama sudah sampai pada tahap salam terlebih dahulu. Nah, ini gambaran semacam ini juga ada di beberapa tempat ya, termasuk di sini ya. Setidaknya kasus ini bisa terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama, pada saat ada makmum masbuk yang tiba-tiba ditepuk oleh orang yang tertinggal berjamaah. Sedangkan yang kedua adalah pada saat sesama masbuk semacam menyepakati untuk mengangkat salah satu di antara mereka menjadi imam dalam rangka melanjutkan kekurangan rokaat tersebut secara berjamaah. Tuh, lagi dewekan wis mandiri ya, ijik-ijik anak wong sing nepuk pundake ya. Berarti kan posisinya si mone makmum dadi imam. Atau kasus kedua, sing masbuke anak beberapa ya, beberapa. Kemudian ya salah satu ya, tapi rembugane kepriwe sih ya, mikire ya, kok bae lah kok kepriwe ki rembugane ya, kok ngarep lah nyong mburi lah kok dadi imam lah ya. Kadang ya ana sing inisiatif siji maju atau siji mundur kayak gue ya, ana beberapa sing mundur, salah siji maju ya. Tapi rembugane kepriwe ki nyong, rembugane kepriwe ya. Barangkali ada kasus lain yang termasuk perubahan niat makmum menjadi imam. Namun setidaknya dua hal itulah yang pernah atau bahkan sering kita saksikan, ya enggak? Atau malah dialami dalam beberapa kesempatan. Ya. Dalam dua kasus tersebut para ulama ini ya menyimpulkan kebolehannya. Ini kasus pertama. Burung, Mbok? Ya. Kasus pertama yaitu pada saat ada makmum masbuk yang tiba-tiba ditepuk oleh orang yang sama sekali tidak menjumpai jamaah karena keburu imam salam. Dalam kasus ini masbuk tersebut telah terputus kemakmumannya dengan salamnya imam, maka dia bebas untuk menentukan dirinya sendiri tingkat kecepatan sholatnya dan dia sudah mendapatkan pahala berjamaah. Jika pada saat menuntaskan rokaat yang kurang tiba-tiba ada yang memberi isyarat untuk diikuti atau diangkat sebagai imam, maka dia boleh merubah niatnya menjadi imam dan ini sah ya, ini sah. Nah, kemudian kasus yang kedua, dalam kasus kedua nah, sebagaimana secara sekilas telah disebutkan, sejumlah masbuk yang ingin menuntaskan sholatnya secara berjamaah dibolehkan untuk mengangkat salah satu masbuk tersebut menjadi imamnya. Sebagian kaum muslimin yang biasa melaksanakannya tentu bisa membayangkan seperti apa pelaksanaannya. Hanya saja pengangkatan imam seperti itu bukan hal yang utama, bahkan dalam pandangan ini ya mazhab Syafi'i termasuk makruh ya, makruh ya. Artinya boleh ya, boleh ya, dengan menyertakan nih ya, artinya boleh ya. Ya. Hah? Kepriwe? Sendiri-sendiri ya. Ya anak sing menyelesaikan sendiri-sendiri, anak sing kadang cok mengangkat, maksudnya anak gambaran itu tetap anak ya, anak tadi rembugannya bu kepriwe ya. Cuma kok permasalahannya angger ternyata anak ustad
karo anak udah ustad, ya biasanya kan sing udah ustad jelas ora gelem, ya. Masa nyongkon ngimami ya kepenata ya, apa maning anu sholat jahar maning ya, sholat jahar pun ngimami, aduh, jenah mungkin orang berkenan janen tak ya. Ya, makanya kan kita bisa membayangkan agar kayak gue ke kepriwe ya. Ya, walaupun tadi boleh ya. Ya. Terus lagi wis bacane ora kuwe malah diangkat dadi imam sing nang mburine anu bacaane lebih apik ya kayak gitu ya. Biasanya sing dadi imam sing nang sebelah dine iki kayak ya. Iya. Ternyata sing sebelah kiri kurangnya malah lebih akeh kurang rakaatnya lebih akeh kepriwe jajan liyo ya. Makanya ya aman nih ya, jangan aman ya, amannya menyelesaikan sendiri cuma ketika ngapraktek kayak gue ya artinya boleh ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah ya, ini malam hari ini yang bisa kita bahas bareng-bareng ya. Saya kepengen ini kita baca bareng-bareng ben benar-benar bisa dipahami ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat ya, karena ini sesuatu yang ya boleh jadi satu yang remeh, yang ringan ya, tetapi ternyata kita masih mungkin belum paham ya, atau kita paham tapi kita perlu bekal untuk memahamkan orang lain. Demikian, dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.